Guys, masih semangat dong kita? Lanjutin bahas permistikan lagi yuk guys. Don't forget to subscribe this channel and hit the bell icon to update our new video. And please help us with like and share our video. This is Secangkir Ilmu. Haikal Paku Bumi Nusantara merupakan lapisan bumi Nusantara yang diyakini dilindungi oleh kekuatan tak kasat mata. Disadari atau tidak, Indonesia memanglah sangat lekat dengan hal-hal di luar nalar, sejak zaman dahulu bahkan hingga saat ini. Haikal yang merupakan sebuah kekuatan bisa berupa benda pusaka sakral dan bisa juga berupa doa yang tercipta dari para waliullah terdahulu dan para ahli khususis lainnya, serta dari para pemimpin yang makrifat billah. Adapun sebagian haikal yang berupa benda pusaka yang dikenal dengan istilah Paku Bumi Samarakuwati yang tercipta secara ketidaksengajaan tertanam, bukan sengaja ditanam. Ya, bumi Indonesia memang banyak ditanam maupun tertanam Paku Bumi Samarakuwati ini yang diyakini mampu melindungi Indonesia dari berbagai bencana untuk tujuan kesubur makmuran serta kesentosaan. Yang dimaksud dengan tertanam secara tidak sengaja adalah kemungkinan pada zaman dahulu ada yang memiliki sebuah pusaka kuat yang mampu melindungi dari mara bahaya, lantas pusaka tersebut hilang atau terjatuh dalam peperangan misalnya, kemudian pada akhirnya terkubur hingga kini. Wallahu a'lam. Namun khusus untuk Paku Bumi yang memang sengaja ditanam, catatan sejarah hanya mampu mencatat ada sekitar 70 macam paku bumi, yakni sejak zaman Waliullah Qutbul Abdal Syekh Sanusi pada tahun 1353 Masehi, yang kemudian hal ini diteladani oleh waliullah lainnya serta para murid-murid dan keturunan-keturunannya hingga pada tahun 1522 Masehi menurut catatan sejarah tersebut. Wali Songo yang memang diketahui hidup sekitar pada tahun 1400 sampai 1500-an Masehi, pun tentu saja turut serta andil dalam menanam paku bumi untuk Nusantara. Adapun ditanamnya paku bumi tersebut menyebar di seluruh pelosok Nusantara, namun sebagian besar tentulah di Pulau Jawa. Dari mulai ditanam di puncak gunung, di mulut gua, di dasar sungai, hingga yang ditanam di dasar samudera. Ada yang berupa mustika, sorban, air, keris, rompi, cemeti, panah, cundrik, cupu, dan lain-lain. Kesemuanya dimaksudkan untuk keselamatan Indonesia, persatuan, kesejahteraan, serta kemakmuran Indonesia supaya tetap menjadi negeri yang subur makmur, gemah ripah loh jinawi hingga masa mendatang. Namun apa yang terjadi belakangan ini justru begitu melenceng dari niat baik para terdahulu. Banyak orang-orang sakti di zaman ini justru seolah berlomba-lomba dalam tarik-menarik pusaka. Mereka begitu bangga tatkala berhasil mendapatkan pusaka powerful yang pada dasarnya kekuatannya mampu untuk melindungi satu wilayah, justru malah diambil dan memonopoli kekuatan tersebut untuk kepentingannya sendiri. Ironis memang, dikala leluhur terdahulu sengaja menanam paku bumi untuk keselamatan wilayah guna kebaikan untuk anak cucu keturunannya, justru paku bumi tersebut malah diambil lagi oleh keturunannya untuk kepentingannya sendiri tanpa mengindahkan tujuan mulia leluhurnya serta tanpa memperhatikan nasib keturunannya lagi di masa mendatang. Yang lebih mirisnya, bahkan tak sedikit para orang-orang sakti ini yang justru memperjualbelikan paku bumi tersebut dengan memperhalusnya dengan istilah memaharkan. Sebenarnya tidaklah begitu menjadi masalah jika yang mereka tarik dan maharkan adalah barang pusaka yang memang sifatnya individual, serta memang telah ditujukan kepada trahnya. Yang menjadi masalah adalah jika yang mereka paksa tarik adalah salah satu dari paku bumi yang sengaja ditanam. Dan pada faktanya, dari ke-70 paku bumi yang tercatat, sebagian besar telah hilang dan berpindah tangan pada saat ini. Dan mayoritas pemilik paku bumi tersebut sekarang justru adalah orang-orang kaya dari luar wilayah Indonesia. Ya, mereka pemilik yang sekarang justru kebanyakan adalah bos-bos besar dari luar negeri. Maka tak heran
Nusantara saat ini begitu rapuh dan rawan. Lihatlah bencana melanda di berbagai daerah, huru-hara persatuan yang lambat laun mulai terpecah, kesenjangan sosial, dan masih banyak lagi. Di samping tentunya adalah sifat panas manusia yang semakin hewani pada zaman ini. Lihatlah gunung habis dijagal, aliran sungai ditimbun, sawah ladang dibabat, tanah berganti beton, hutan berganti industri, saling sikat antar sesama, saling sikut antar sedulur, penguasa embat rakyat, rakyat cari makan tak peduli halal haram. Inilah fase di mana kita tengah menuju pada kemusnahan. Lambat laun, kita manusia memang akan binasa. Sudah menjadi kodrat manusia sebagai pengendara waktu, di mana kita tidak bisa melawan arahnya. Waktu pasti akan tetap mengantar kita sampai kepada kematian. Wallahu a'lam bishawab. Semua kebenaran adalah dari Sang Maha Mengetahui, dan semua kesalahan datang dari saya pribadi sebagai manusia. Ambil sisi positifnya, jangan dengarkan sisi negatifnya. Hatur nuhun.